Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan pers pada siang hari ini hadir dalam acara konferensi Bapak Jam Khusus dan Direktur Penyidikan dalam rangka perkembangan perkara penanganan perkara minyak goreng. Pada siang hari ini semoga sengaja kita hadirkan karena banyak pertanyaan dari wartawan, banyak meminta waktu ya, agar kita semua dapat apapun silakan ditanyakan nanti terkait dengan perkembangan penanganan perkara minyak goreng. Waktu dan kesempatan saya silakan saya berikan kepada Bapak Jam Khusus. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sedang melakukan penyidikan perkara yang terkait dengan kelangkaan minyak goreng terkait dengan distribusi maupun kewajiban bagi para pengusaha atau pihak-pihak memang yang usahanya menyangkut ekspor CPO. Karena pertanyaan banyak ini seperti yang Pak Kapus sampaikan, sehingga kita dalam kesibukan yang begitu padat, kita sudah pastikan di hari Jumat ini. Kalau lihat dari surat perintah penyidikan singkat, tetapi memang itu sejak awal terjadi kelangkaan ya, akhir 2021, terutama Januari, Februari, Maret, kita menyaksikan bahwa minyak goreng langka dan ini menjadi kesulitan bagi masyarakat banyak ini, terutama masyarakat kecil yang berkaitan dengan usahanya butuh dengan minyak goreng tersebut. Kasus posisi intinya adalah bahwa ada kebijakan pemerintah untuk melindungi, menjamin ketersediaan minyak goreng maupun dengan harga yang terjaga, yaitu keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 Permendag nomor 170 di bulan Maret 2022, yang intinya adalah bahwa apabila akan dilakukan ekspor ya, maka bagi perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation itu sebesar 20% di ketentuan yang pertama, kemudian 30% di ketentuan yang kedua, yaitu 170 tahun 2002 dari Kementerian Perdagangan. Dan kita sejak awal sudah melakukan pengamatan bagaimana ekspornya dilakukan, sehingga kita dapat memastikan dengan 20% ataupun 30% itu seharusnya barang tersebut ada. Tapi karena ini terjadi kelangkaan, sehingga kejaksaan melakukan penelusuran, melakukan penyelidikan, maka telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan khususnya atau realnya kita ketahui DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata, sehingga ya, minyak goreng tersebut tidak ada di pasar. Itu yang kira-kira kasus posisi yang kita putuskan bahwa kita akan melakukan penyidikan sebagaimana perintah Presiden agar ini segera tuntas. Maka kita juga sudah menambah tenaga penyidik untuk mempercepat, dan kita pastikan beberapa hari setelah penyidikan kita telah melakukan pemeriksaan sudah 30 orang saksi dan 4 orang tersangka tentunya ya sudah kita periksa terlebih dahulu. Kemudian
untuk memperkuat, karena seperti teman-teman yang tanyakan kepada kami, ini pasal apa? Ini pasal 2 ya, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, yaitu ada beberapa ketentuan perdagangan yang telah disebut, itu adalah sebagai ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh penyidik sebagai perbuatan melawan hukum. Dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor. Ya. 7 ahli telah kita periksa karena ini kualifikasi pertama kita naikkan penyidikan adalah kerugian perekonomian negara. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650, dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBE inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Tidak penyidik, sehingga tidak saya sebut apa bentuk-bentuk percakapan mereka di BBE tersebut. Tetapi penyidik meyakini bahwa ini ada kerjasama antara tersangka dari Kementerian Perdagangan dan para pengusahanya, para swastanya ya. Kemudian progres yang lain, bahwa penyidik sudah melakukan pendalaman, mengecek ya ketersediaan depo pada saat itu di seluruh wilayah yang terkait dengan para pihak swasta yang telah kita lakukan penahanan. Kemudian juga ada beberapa tindakan penyitaan terhadap beberapa alat bukti, khususnya dokumen-dokumen penting. Dan yang kemajuan yang paling baik saya melihat dari kegiatan penyidik adalah kemarin telah dilakukan diskusi antara penyidik dengan rekan-rekan auditor, bahkan langsung dipimpin oleh Kepala BPKP. Berusaha tentunya dengan rekan-rekan ahli auditor BPKP tidak saja melihat dampak di perekonomian, karena ini kan ada dampak kelanjutannya seperti kebijakan pemerintah BLT maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Tetapi di BPKP kemarin juga sudah mulai dibahas kerugian negara yang terjadi. Dalam kualifikasi itu butuh waktu pasti. Tapi akan kita usahakan secepat mungkin ini akan kita selesaikan. Untuk lebih jelasnya karena pertanyaan